Selamat hari Minggu adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah hampir sebulan ya kita berada di rumah karena penyebaran COVID-19 ini. Tapi kakak masih berharap meskipun kita di rumah, nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa main ke rumah teman atau mungkin jalan-jalan ke mall, kakak tetap berharap adik-adik pada hari Minggu ini masih punya sukacita dan rasa kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kakak pengen adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian Anggur Baru. Musik. Bersyukur untuk hari ini kita sudah dikumpulkan di tempat ini semua karena Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Berman. Sekarang kita boleh duduk dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Buat adik-adik yang belum nyiapin Alkitab, boleh diambil dulu Alkitabnya di kamar.
Terus ditaruh di depan, kita mau sama-sama angkat pujian, menyiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian bersama, mengenalmu. Baik adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan, terlebih buat adik-adik hamba Tuhan. Biarlah adik-adik hamba Tuhan yang ada di rumah Tuhan boleh merasakan berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kalau sebentar adik-adik hamba juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah adik-adik hamba Tuhan ini boleh Engkau berikan hati yang mau mendengar, mata yang hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah juga Tuhan Yesus mau
Mengurapi Tuhan mulut bibir hamba ini buat kata-kata yang sesederhana mungkin Bapa, yang boleh diterima adik-adik hamba, sehingga mereka nantinya Tuhan apa yang boleh hamba sampaikan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Bapa beracaralah Tuhan, hadirlah Tuhan di tempat ini, di rumah adik kami Tuhan masing-masing, sehingga mereka juga merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita buka ayat Alkitab kita dari kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang harus kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ketika Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah," tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema "Kenali Tuhanmu". Di sini Kak Berman ingin mengajarkan mengenai kita mengenal akan Tuhan. Artinya terkadang kita hanya tahu tapi tidak mengenal. Ya, banyak orang sekarang ini hanya tahu tapi tidak mengenal. Seperti contoh, ketika kita ingin tahu artis atau kita mengenal, ingin jauh seseorang, artinya kita akan tahu, dia akan mencari tahu. Banyak contoh, misalnya, ya kita akan tahu, cari tahu dia tanggal lahirnya. Kita akan cari dia alamatnya tinggal, ataupun kita cari, ya buat anak-anak muda sekarang nih, ya kita akan cari mungkin Facebooknya, Instagramnya, atau mungkin Twitternya, ya mungkin kita akan cari dia, ya sampai ke akar-akarnya gimana sih ini, ya orang yang kita kasihi, ya artinya di sini kalau kita pernah merasakan atau kita senang dengan seseorang, ya kita akan mencari tahu, ya. Di zaman sekarang ini sayang sekali kalau kita
tidak sampai kita jatuh cinta, ya, jatuh cinta terhadap Tuhan. Ya, terkadang kita hanya, ya, di sini kita tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, harta yang paling utama di dunia ini, ya, selama kita hidup adalah pengenalan akan firman Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan kapanpun, dimanapun gampang kita jumpai. Ya, tapi terkadang kita tidak mau. Ya, artinya di sini Kak Berman ini mengajarkan bahwa mengenal Tuhan itu harus tahu. Ya, mengenal bukan hanya tahu. Kadang kita hanya tahu, oh ya, Yesus lahir, ya, di kandang domba. Yesus mati di salib. Ya, itu yang kita tahu, tapi kita tidak mengenal. Kalau kita mengenal, kita akan rajin berdoa, baca firman Tuhan, memberikan pujian lewat kesaksian kita yang di dalam kehidupan kita yang nyata. Ya, seperti, ya, Kak Berman ambil nih di dalam kitab Yohanes, ya, adik-adik boleh buka di kitab Yohanes 17 ayat 3, seperti firman Tuhan berkata seperti, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi inilah hidup kita. Ya, pengenalan Tuhan adalah kekekalan. Sampai kapanpun harta tidak akan dibawa ke dunia. Ya, harta tidak akan tinggal di dunia, yang kita bawa hanya yang namanya kekekalan. Di sini dikatakan, ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Kak Berman mau bahwa kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kerugian buat kita, ya, ketika kita tidak mengenal Tuhan. Ya, seperti yang terambil, Kak Berman baca lagi di Filipi 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, mari kita buka. Filipi 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, di sini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, jadi kita harus di dalam prinsip kehidupan kita kerugian. Ya, bukan kita memiliki harta yang banyak baru kita merasa, ya, kita kerugian kalau kita tidak mencari ilmu setinggi-tingginya. Ya, tapi di sini firman Tuhan yang berkata sendiri, ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan. Jadi kita harus belajar. Bukan berarti Kak Berman mengajarkan pendidikan tidak penting, sangat penting. Ya, kekayaan penting juga. Tapi pengenalan akan firman Tuhan itu yang utama. Ya, karena kita boleh sekarang adik-adik merasakan bahwa ketika kita tidak mengenal firman Tuhan itu suatu kerugian. Kita harus belajar. Ya, buat adik-adik di tempat ini, ya, yang ada di rumah, ya, Kak Berman nih selalu mengingatkan untuk kita yang namanya berbaik kepada orang tua. Ya, orang tua sekarang adalah satu-satunya yang harus kita hormati, Tuhan yang kita lihat. Ya, jangan bilang kita mengasihi Tuhan sementara Tuhan tidak pernah kita lihat. Ya, bohong misalnya orang bilang, ya, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya, kita melayani ke sana ke sini, ya. Tapi di rumah, ya, kita melawan orang tua, ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik harus ingat, ya, orang tua itu begitu mengasihi adik-adik. Ya, ketika dia masih kecil, adik-adik, ya kan, ya, dia tidak tahu adik-adik gimana cara berbicara yang baik, ya. Adik-adik, ya, coba, seandainya adik-adik tidak berbicara, tapi orang tua menuntun, ya, menuntun dan meniru, adik-adik meniru hingga adik-adik apa? Dapat berbicara dengan baik. Ya, kalaupun ada kata-kata orang tua yang salah, harus dimaafkan. Ya, orang tua suka yang lembut, ya, kata-kata yang lembut, yang baik, ya, yang bisa dimengerti. Jangan kita memaksakan kehendak kepada orang tua. Ya, kalaupun misalnya contoh cara berpakaian orang tua kita, ya, misalnya kurang pantas dilihat adik-adik, jangan mengejek, ya, karena adik-adik perlu tahu, ya, semenjak kecil adik-adik juga diajari, ya, didandani, disisir, ya, supaya adik-adik cantik, supaya adik-adik ganteng, ya. Itu harus adik ketahui bahwa apa?
Ya, Tuhan yang kita lihat adalah dari orang tua. Ya, Kak Berman mau adik-adik di sini ya lebih mengenal lagi Tuhan, lebih lagi menjaga keintiman dengan Tuhan. Seperti ya sekarang ini kita sangat memerlukan Tuhan. Ya, bukan sebelum-sebelumnya tidak memerlukan, tapi kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, menjaga keintiman yang baik lagi dengan Tuhan. Kak Berman berharap melalui firman ini, pengenalan firman Tuhan, ya bisa adik-adik, ya kalau Kak Berman menyampaikan di sini hanya terbatas, ya adik-adik bisa, ya kita mau ya belajar mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Semoga firman ini kiranya bermanfaat dan boleh tertanam dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang boleh hamba sampaikan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang boleh hamba sampaikan Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan dapat dilakukan di dalam kehidupan adik-adik hamba di tempat ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah juga Tuhan boleh sertai adik-adik hamba Tuhan di rumah masing-masing mereka berada. Biarlah Tuhan mau pimpin mereka, sertai mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik hamba. Hamba berdoa juga Tuhan buat orang tua adik-adik hamba di tempat ini yang ada di rumah. Tuhan mau sertai mereka, Tuhan juga mau jagai mereka, lindungi mereka juga Tuhan. Berikan berkat-berkat Tuhan, rezeki Tuhan, sehingga orang tua adik-adik hamba di tempat ini Tuhan juga boleh membesarkan adik-adik hamba di tempat ini, di rumah masing-masing dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam belas tangan kasih Tuhan. Jagai kami Bapa, lindungi kami Tuhan, terlebih untuk wabah corona ini Tuhan. Biarlah belas tangan kasih Tuhan yang boleh menjagai kami, karena hamba percaya orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan menjagainya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Berman untuk firman yang tadi sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat adik-adik, tadi dari firman yang Kak Berman sampaikan, kita belajar kalau kita harus mengenali lebih dalam Tuhan kita, kenali Tuhanmu. Jangan pernah berhenti penasaran sama Tuhan, jangan pernah berhenti bosan untuk menggali-gali terus pengetahuan tentang Tuhan, tapi kita harus tetap menumbuhkan rasa penasaran, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan terlebih lagi menumbuhkan rasa ingin selalu dekat sama Tuhan. We love Him, we want to know Him so much more. Kita mau angkat pujian King of Majesty. Musik. Bagi berdiri adik-adik semua. These words are
Yesus memberkati.